يا من له في البرايا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin sidang qalbu kajian online subuh yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun berada, teman-teman, abang, adik, anak-anak habis semua, dan seluruh penonton setia. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali pada Ramadan yang kelima 1442 Hijriah, ini bertepatan dengan 17 April Sabtu 2021. Series kali ini akan membahas tentang sebuah topik yang kita beri nama berhadap nyakiti. Itu kepanjangannya bersihkan hati dari penyakit hati. Nah, dalam pembahasannya ini, dalam konsep ini, semua materi-materi akan kita rangkum mengenai penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama sharing kembali tentang dua penyakit hati yang simple, yang tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan. Tidak banyak orang memperhatikan ini gitu. Tapi ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Apa penyakit itu? Ini adalah riya dan syum'ah. Hadirin sidang qalbu rahimahumullah, kita sama-sama mengerti betapa dua penyakit ini sangat menjadi momok di dalam kehidupan kita. Tak nampak, tak terucap kadang-kadang, tapi di dalam penilaian bisa menjatuhkan marwah dari orang yang melakukan tersebut. Maka sebenarnya apa pengertian dari riya dan sum'ah? Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu sensitivitas dengan hal ini gitu kan. Riya berarti menampilkan apa yang seharusnya tidak ditampilkan, mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan, berbuat apa yang seharusnya tidak diperbuat, yang tidak sesuai dengan kaidah. Itu dia. Jadi boleh berucap, boleh melakukan sesuatu, boleh buat sesuatu, tapi sesuai dengan kaidah, maka dia insya Allah akan terhindar darinya. Tapi kalau udah tidak sesuai dengan kaidah, maka inilah yang menyebabkan nanti jadinya riya. Misal, di dalam perbuatan yang simpel, riya ini biasanya pamer ya, budaya pamer ini adalah kita bisa temukan pada diri seseorang itu sendiri. Misalnya dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari cara bergaul, dari cara berinfak, dari cara mengomentari, dan dari yang sebagainya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana contoh riya itu di dalam kehidupan pada topik berpakaian atau berbusana. Misalnya, kita adalah orang yang mungkin selamat datang pada Wasutik.
adalah orang yang mungkin punya harta atau punya ekonomi itu berlebih dari yang lain. Dan kita sadar itu. Tapi kadang-kadang ada sedikit dari hati kecil kita ini untuk menunjukkan hal itu kepada orang lain. Perlu digarisbawahi di sini bahwasanya materi ini adalah materi secara religi, secara syariat, bukan materi tentang motivasi. Kalau di dalam motivasi, ria ini sah-sah aja. Malah dianjurkan supaya membangkitkan orang lain itu untuk mendapatkan posisi yang sama. Itu dia. Karena di dalam Quran pun dicontohkan ketika kita bersedekah, itu ditampakkan ke orang kita, sedekah itu dinampakkan sama orang itu, nggak apa-apa, boleh. Tapi ketika kita menyembunyikannya itu lebih baik. Karena begitu Allah dalam mentarbiyah hambanya. Ya, kita pakai baju-baju yang bagus, yang glamor, yang bermerek, berbranded, supaya membedakan kasta, membedakan posisi kita sebagai orang yang berada dengan mungkin orang-orang sekitar kita yang kondisinya tidak berada. Kita pakai perhiasan-perhiasan yang orang, kita tahu orang tak bakal bisa beli, ini cuma kita yang beli. Kalau niatnya memotivasi sah-sah aja, tapi kadang-kadang yang namanya penyakit hati, bagus pun niat awal, balik juga. Nah, ini dia hati-hati. Itu di dalam pakaian. Kalau di dalam perbuatan tadi itu contohnya memberi. Nah, yang paling terparah ria ini di dalam perkataan. Udah gitu, banyak dari kita yang tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang berbau atau mengandung unsur ria, tapi kita tak sadar. Misalnya seperti apa? Ketika berbicara, saya punya perusahaan ini, saya punya ini. Tapi ketika logikanya gini, orang ketika berani menunjukkan sesuatu, ini kaidah yang diajarkan Rasulullah nih, berani menunjukkan sesuatu kepada temannya, berarti dia siap kalau sewaktu-waktu temannya itu minta. Kalau tak berani diminta, jangan ditunjukkan. Begitu juga lah cakap, maka hati-hati dengan perkataan. Kalau tak berani kita diminta, oh kalau gitu bagilah, kalau gitu tolonglah saya, maka jangan diangi-angi. Kalau cerita motivasi tadi, saya berhasil membuat ini segala macam, maka yang mendengarkan akan termotivasi. Habis itu dia minta caranya gimana, gitu. Nah, kalau di dalam syariat ini, kenanya tuh pada posisi ini, ketika kita udah bilang sana, bilang sini, bilang itu, ketika dia, oh iya, kalau gitu Pak bantu saya dong. Itulah uangnya lagi dipakai. Terus dipamer-pamer. Begitu ditodong, gak berani ngeluarin. Itu kan jadinya penyakit hati ria ini berbahaya bagi si pendengar dan yang mengucapkan sendiri. Makanya sangat dianjurkan untuk dijauhi ria ini. Udah biarkan aja. Kalau tak diceritakan pun orang akan tahu kita itu siapa. Tak ditunjuk-tunjukkan pun orang akan kita tahu kita itu siapa. Terakhir yang paling terparah, ria dalam ibadah. Kalau dibaca memang benar, ria dalam ibadah itu lebih bagus daripada orang yang tak mau mencoba untuk beribadah. Seperti kemarin Abi pernah ngaji dengan salah seorang guru, kita baru ngaji gitu kan, terus kita ngaji itu kita posting, oh saya hari ini kajian di tempat sini. Itu lebih bagus ria dalam mengaji diposting gitu. Padahal sebenarnya dia itu tak boleh, tapi itu lebih bagus daripada orang yang tidak mengaji. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah ria masih dibolehkan, masih posisinya lebih di atas daripada orang yang tidak mau memberikan kontribusi. Itu dia.
Tapi yang kita maksud pada konteks terakhir ini yang paling berbahaya adalah ketika kita mau mencontohkan, hendak hati ini bagus, hendak mengomentari orang, mencontohkan yang bagus kepada orang, tapi secara tidak langsung, bahkan kalau menurut saya itu secara langsung, itu menunjukkan bahwasanya kita sedang berbuat ria. Misalnya ada orang ngaji, bacanya salah, ada orang sholawat, lantunannya salah, ada orang ceramah, apanya salah, gitu kan. Nah, hati kita ini bagus, mau membenarkan mungkin orang tersebut. Tapi yang diajarkan Rasulullah kan gimana? Bukan dinasihati di depan orang lain, tapi dipanggil atau dijumpai, diajak ngomong berbicara berdua, dikasih tahu letak-letak kekurangan di mana. Itu ala Rasulullah. Dan yang terjadi di kita, kenapa bisa berhubungan sama dia? Itu kita selalu menggibah. Nah, ini dia. Di belakang kita mengomentari, tapi di depan kita seolah tak terjadi apa-apa. Ini penyakit ria ini munculnya di sini. Seolah-olah kita merasa lebih benar. Kita takut ketika kita panggil dia, nanti dia sakit hati. Itu salah. Lebih bagus kalau memang ada menurut kita orang yang salah, kita panggil, kita jumpai, kita ajak musyawarah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Bukan digibahi di belakang terus kita pura-pura mencontohkan yang terbaik. Kita contohkan yang terbaik itu memang niatnya bagus, tapi disitulah letaknya. Misalnya ada teman kita ini salah bacaan Qurannya, tapi untuk menegur dia kita tunjukkan bacaan Quran yang bagus, kan benar itu dia. Tapi secara tidak langsung muncul sifat dia di dalam situ tadi. Akulah yang bisa nih, akulah yang paling bagus nih, gitu ya. Orang pun akan mendengar itu dengan sendirinya, tak mesti dikompor-kompor. Ya Allah, kok wawa ini kok apa ya, kok angkuh kali, wawa ini kok ini kan, gitu dia. Ini banyak terjadi, bukan hanya di kalangan orang tua kita, di kalangan remaja, di kalangan anak sekolah, ini banyak sekali terjadi. Maka penyakit ini hati-hati. Tak bagus kalau Rasulullah mengatakan tak bagus, tak bagus. Nah, baguslah dijauhi. Kok memang ada permasalahan kita dengan orang-orang, dengan teman-teman kita, apalagi saudara kita, dengan sesama muslim itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Kalau niat kita tidak memberitahu, cara yang terbaik adalah panggil, beritahu. Bukan ngomong di belakang, bukan mencontohkan. Itu kalau mencontohkan seolah-olah kita tuh lebih baik dari dia. Na'udzubillah. Jangan punya permasalahan sedikit pun, jangan pernah punya pemikiran sedikit pun merasa lebih baik, lebih bagus. Tidak bisa, tidak ada lebih kuat, tidak ada. Semua Allah yang nutupi aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita di depan orang, na'udzubillah, mungkin kita ada orang yang paling hina. Nah, begitu dia. Ya, hadirin, sidang qalbu kajian online subuh rahimahullah. Itu sedikit tentang yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian gimana syubhah? Syubhah ini kecil sedikit tapi mematikan juga. Kenapa? Menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Kembali lagi tadi, kalau tujuannya untuk motivasi, nangis-nangis teman yang mau kita suruh, sah-sah aja. Misalnya gini, tapi hati-hati ya, walaupun dia boleh-boleh aja, tapi tetap hati-hati, karena kepleset sedikit aja kita meninggikan diri kita dibanding yang lain. Na'udzubillah, itulah letaknya syubhah. Misalnya ada orang yang bertanya, Bang Banu apa nih? Duha, sholat duha. Nah, ini kita menjawabnya secara normal kan? Ya alhamdulillah, ya baru belajar lah gitu. Berapa rakaat gitu misalnya si beliau ini, si Banu ini, atau jangan Banu lah, si Andre misalnya. Si Andre ini di realitas kehidupannya dia itu sholat duanya itu 8 rakaat.
Karena apa? Karena dia tahu dengan sholat 28 rakaat dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan rezeki yang dimudahkan dari teman-teman. Nah, begitu kan? Tapi ketika ditanya sama orang apa yang seharusnya dia jawab? Kalau dijawabnya ya alhamdulillah dia bisa 8 rakaat. Secara zahir itu sudah bagian dari syubhat, memberitahukan amal ibadah kita kepada orang lain. Tapi syubhat ini bisa dimodifikasi dengan apa? Innamal amal binniyat. Kalau misalnya niat kita bagus, niat kita untuk memotivasi si kawan tadi, bahasanya tadi dipelintir. Misalnya gini, ya berapa rakaat bang kalau ini? Ya alhamdulillah lah, ya mudah-mudahan kalau sesibuk apapun 2 rakaat itu tak tinggal gitu. Tapi ya kita berusaha nih, kadang-kadang kan pengen juga tuh dapat rezeki dari Allah tuh banyak, makanya kita berusaha terus sampai 8 rakaat gitu. Tapi susah emang gitu kan. Itu seperti itu aja. Simple jawabannya, menyejukkan hati, dan siang bertanya ini mungkin sudah paham dengan kode tersebut. Tapi kadang-kadang ada teman-teman itu yang kepo, berapa rakaat bang gini-gini. Ya gak apa-apa dijawab seperti itu. Dijawab dengan metode syubhat tadi, tapi dengan niat hati itu memotivasi, maka dia terhindar dari syubhat. Karena gini, apa yang kita ucap adalah cerminan dari hati kita. Apa yang kita ucap itu adalah mindset kita. Jadi jangan main-main dengan kata. Banyak orang yang bilang Allah kepleset, kata sedikit pun dipermasalahkan. Tidak bisa. Kata itu adalah cerminan hati. Kalau katanya salah, katanya buruk, maka hatinya dan pemikirannya adalah buruk juga. Begitu. Jadi menghindari syubhat ini gimana? Ya kita pleset-plesetkan aja lah. Kalau memang pantas untuk kita kasih tahu sama dia, kasih tahu dengan cara yang betul sehingga tak ada syubhat menunjukkan amal ibadah kita kepada orang lain. Cukup Allah aja yang tahu. Tapi kalau niat kita untuk memotivasi dia, karena kita tahu nih kalau kita kasih tahu pasti aneh dia nih, dan dia bakalan jadi seperti kita yang berusaha untuk berbuat baik lebih tadi. Insya Allah nanti Allah yang menutupi aib syubhat tadi. Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini dalam kajian qalbu series berhadap nyakitin, yaitu kepanjangan dari bersihkan hati dari penyakit hati, berhadap nyakitiha, bersihkan hati dari penyakit hati. Hari ini materinya adalah tentang riya dan syubhat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini sekali lagi, dan marilah kita saling menasihati di dalam kesabaran, di dalam kebenaran. Jangan ada dongkol-dongkolan, karena tetap pakai satu software ketika menasihati teman, menasihati anak murid, mengajari teman, mengajari anak murid, mengingatkan teman, mengingatkan anak murid, atau apapun bahasanya, pakailah software atau sistem kasih sayang, bukan sistem majikan dan ajudan, bukan sistem direktur dan bawahan, bukan sistem ketua dan anggota, bukan, tapi sistem ayah dan anak. Bagaimana ketika kita menasihati orang lain, kita pengen dia lebih baik dari kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang kami mohon maaf, kalau kita mohon ampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobre channel ini ya wajib pada wajib. Asyik. Sobre.